inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini yang harus kita lihat fakta-faktanya. Isu adanya perolehan suara gaib pada pemilu 2009 akhirnya terbongkar juga. Jadi suara gaib itu diperoleh oleh Partai Demokrat ya. Pada pemilu sebelumnya, pada tahun 2004, suara Demokrat hanya 7, sekian persen gitu ya. Tetapi pada pemilu berikutnya, ada lipatan suara sampai 300% pada pemilu 2009. Ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa gitu ya. Nah, menanggapi pernyataan dari SBY bahwa pada pemilu 2024 nanti akan ada kecurangan-kecurangan yang intinya memang SBY menuduh dulu sebelum dituduh gitu, intinya kan dia gitu ya. Jadi ternyata pihak Demokrat waktu berkuasa di periode pemerintahan SBY pernah melakukan kecurangan pemilu ya. Jadi ini berdasarkan analisa dari Sekjen PDIP ya, Hasto Kristianto. Menurut Hasto ada beberapa poin yang dia tengarai sebagai bukti kecurangan, yaitu yang pertama adalah penggalangan dana besar-besaran lewat duit Senturi. Pada saat itu kasus Senturi mencuat dan berapa triliun gitu dananya, dan ditengarai ini jadikan dana pemilu oleh Partai Demokrat. Yang kedua adalah pembuatan aturan pemilu yang rumit tanpa nomor urut dan mekanisme yang ribet gitu, membuat akhirnya para pemilih itu bingung, dan ini menjadi kesempatan dari Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu untuk memanipulasi data. Yang ketiga adalah penggelembungan DPT atau daftar pemilih tetap. Menurut Hasto di situ ada DPT-DPT yang fiktif gitu, dan juga TPS-TPS yang fiktif ya. Yang keempat adalah pengerahan ASN untuk memobilisasi perolehan suara SBY di daerah-daerah. Pastinya ini adalah sebuah analisa, tapi kalau kita pikir juga benar ya. Kenapa perolehan suara Partai Demokrat setelah pemilu 2009 itu terus merosot dan bisa dikatakan anjlok ya. Dalam 10 tahun terakhir semenjak tahun 2009, suara Demokrat itu anjlok lebih dari 50%. Bahkan pada tahun 2019, suara Demokrat itu persis sama dengan perolehan suara mereka pada pemilu 2004. Dari data-data KPU ini bisa dimaknain bahwa memang sebenarnya real suara Demokrat itu hanya 7, sekian. Jadi kalau ada tembus sampai 300% ya pasti menjadi bahan pertanyaan. Karena di sistem multipartai yang begitu kompleks seperti sekarang ini, tidak mungkin sebuah partai politik itu bisa meraih suara tembus sampai 300% ya. Coba kita bandingkan dengan perolehan suara 3 partai besar ya, seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar. Dalam 2 kali pemilu terakhir ini, ketika partai tersebut menjadi 3 besar. Kalau kita perhatikan, perolehan suara mereka tidak begitu signifikan naik turunnya ya. Kadang naik, kadang turun, tapi tidak akan tembus sampai 50% ya. Atau bahkan 30% pun juga sulit gitu ya. Ya, ini kan jadi anomali ketika partai yang tadinya 7% tiba-tiba menjadi 20%. Tapi di pemilu berikutnya terpangkas 50%, dan terakhir malah dari 10% terpangkas 3%. Salah satu yang menarik pada pemilu 2009 ini, anggota Komisi Pemilihan Umum pada saat itu masuk ke Partai Demokrat, yaitu Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum. Dan akhirnya Anas menjadi tersangka korupsi. Jadi saksi kunci kecurangan pemilu 2009 adalah Anas Urbaningrum. Kalau Anas Urbaningrum berani bersuara, pastinya akan menjadi tsunami bagi Partai Demokrat.